Selamat pagi Ibu semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya aku berkesempatan untuk hadir di sini untuk memberikan materi di posyandu 04 Pasir Wangi ini. Nama kita atau biasa dipanggil kita dari Pasifik semester 5 bimbingan konseling kita Yayasan Gunung Jati Batu. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang mengasah kecerdasan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan anak di tahun-tahun pertama kehidupan itu sangat menakjubkan sekali, Ibu. Kenapa sih menakjubkan? Karena sejak awal kehidupannya, anak itu sudah menjadi pembelajar yang aktif, yaitu mulai memiliki rasa ingin memahami dan juga memperhatikan apa sih yang terjadi di sekitarnya gitu. Bahkan ketika ia sudah mulai bisa bergerak seperti misalnya merangkak, berjalan ataupun berlari, area semakin luas gitu. Misalnya nih ibu-ibu itu sedang memasak, terus anaknya itu disimpan di kamar, ternyata anak itu tiba-tiba merangkak keluar. Nah itu tuh karena area jelajahnya itu semakin luas. Nah, ya aku mulai mengenali lingkungannya itu melalui lingkungannya dengan orang lain. Nah, kasih sayang, perhatian, dan juga rangsangan yang diberikan oleh ayah dan ibu itu akan menumbuhkan anak itu dan juga membuat perkembangan itu menjadi lebih baik. Nah, setiap harinya anak juga memiliki tantangan. Nah, oleh sebab itu diperlukannya dukungan oleh ayah dan ibu agar dia tuh menghadapi tantangan tersebut gitu. Di sini ada beberapa hal yang dibahas, yaitu usia 0 sampai 3 bulan, usia 4 sampai 6 bulan, usia 7 sampai 9 bulan, usia 10 sampai 12 bulan, usia 13 sampai 18, dan usia 18 sampai 24 bulan. Nah, yang pertama itu 0 sampai 3 bulan. Nah, meskipun kegiatan sehari-harinya itu anak-anak cuma menangis ataupun tidur, namun sebenarnya ia tuh sudah mulai mengenal lingkungannya dan juga ingin memahami gitu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu luangkan waktu untuk bermain dan belajar tanpa sungkan. Nah, anak itu belajar ketika ia sedang bermain dengan orang tuanya ataupun dia sedang bermain sendiri. Nah, maksudnya bermain sendiri itu ia mulai menggerakkan jari-jari tangannya ataupun mulai memperhatikan apa yang ada di sekitarnya gitu. Nah, pada usia rentang ini, anak itu sangat bergantung sekali pada ayah dan ibu untuk menciptakan permainannya itu seperti apa gitu. Dan juga ayah dan ibu ini juga mulai bisa untuk bercakap-cakap dengan anak di usia ini. Nah, yang kedua itu biarkan anak itu mengulang permainan atau mainan. Nah, anak itu senang memainkan permainan atau mainan yang sama berulang kali. Nah, jangan khawatir kalau misalnya anak itu bosan, karena setiap kali ia memainkannya, ia itu akan memahami ataupun belajar dengan berbagai cara. Yang kedua itu usia 4 sampai 6 bulan. Nah, yang pertama itu biarkan anak bermain sambil duduk. Nah, meskipun anak juga memainkan mainan yang sama gitu ketika ia berbaring, namun pengalaman itu akan berbeda ketika ia melakukan itu dengan cara duduk gitu. Nah, berbagai posisi tubuh ini membantunya untuk menggunakan tangan dan kaki dengan berbagai cara. Nah, yang kedua itu berikan mainan yang sesuai usianya. Nah, ketika kita memberi mainan, itu tuh pasti ada tulisan untuk usia berapanya. Nah, itu kenapa sih kita harus berikan mainan itu sesuai usianya? Karena pada usia ini tuh sangat rentan untuk memasukkan mainannya itu ke dalam mulutnya ibu. Dan pastikan juga mainannya itu tidak membahayakan. Oke, yang selanjutnya itu sediakan mainan yang memberikan reaksi. Maksudnya itu mainan yang bila dimainkan itu dia akan bergoyang ataupun berbunyi. Oke, usia 7 sampai 9 bulan. Nah, anak itu sudah mampu merangkak dan juga ia itu dapat bergerak sendiri untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dan juga misalnya di hidupnya itu ia tahu cara memainkan bola itu untuk dijatuhkan. Nah, ketika fase ini ia tuh tahu kalau misalnya bola itu dapat dipantulkan ke tembok ataupun bola itu dapat diberikan kebebasan.
Jangan membatasi anak itu untuk bergerak, beri kebebasan kepadanya untuk mempelajari apa sih yang terjadi di sekitar mereka gitu. Namun juga perhatikan takutnya anak-anak itu malah mendekati hal-hal yang membahayakan seperti kabel, karena kan seperti yang dibilang tadi bahwa rasa ingin tahu itu cukup tinggi. Terus bermain ketika makan. Nah, beri kesempatan anak itu untuk bermain atau makan sendiri, apalagi jika makanannya itu memiliki bentuk ataupun tekstur yang juga bervariasi. Kadangkala warna juga menarik anak untuk memperhatikan dan menggunakannya itu sebagai alat untuk belajar. Next, itu usia 10 sampai 12 bulan. Nah, saat ini anak itu sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, yaitu memiliki mau untuk menjelajahi apa yang ada di sekitar mereka itu semakin tinggi gitu. Nah, di sini juga ayah dan ibu itu bisa untuk menyebutkan anggota tubuh, seperti misalnya ini tuh tangan atau ini tuh kaki, ini tuh perut kayak gitu. Nah, terus gunakan juga benda-benda yang aman. Nah, untuk benda-benda yang aman itu tidak harus mahal gitu, yang penting yaitu aman untuk anak ibu dan ibu. Seperti misalnya itu tentunya ketika dia berjalan malah kita disuruh meja kayak gitu. Kita juga harus memakai pelindung untuk di area sekitar yang Oke, yang selanjutnya itu usia 13 sampai 18 bulan. Nah, ini tuh kembangkan kemampuan imajinasi. Di sini itu ayah dan ibu bisa untuk membacakan cerita dengan ekspresi wajah dan saya itu dia untuk mengembangkan daya hayalnya. Nah, di sini misalnya bermain profesi, ataupun masak-masakan, tulis-tulisan, ataupun sekedar menjadi harimau. Tapi kita harus menggunakan ekspresi yang membuat Nah, terus yang selanjutnya itu beri kesempatan pada anak untuk berlatih kegiatan yang praktis, seperti misalnya ayah dan ibu bisa membantu mengajar anak cara memakan sesuatu kayak gimana, ataupun cara melepaskan proses gimana, itu agar anak-anak dapat mandiri. Itu mengenal anggota tubuh. Nah, di tahapan itu anak-anak kan kita ajari belajar Nah, sekarang coba gimana misalnya kita tangan boneka ini bagian apa kayak gitu ya, dan kita langsung menggunakannya. Terus yang lain itu beri kesempatan. Nah, ayah dan ibu jadi masing-masing anak berusaha menyusun puzzle gitu, karena ini tuh supaya merangsang otaknya agar dia itu tetap selalu berusaha dan juga bersabar gitu. Oke, yang terakhir ini adalah di usia 18 sampai 24 bulan. Nah, ayah dan ibu bisa melakukannya kayak libatkan dalam percakapan. Nah, itu bercakap-cakap, ibu dan ayah itu sebenarnya merangsang kemampuan pikiran yang lebih sangat baik untuk membangun dasar-dasarnya. Ayah dan ibu bisa untuk bercakap-cakap dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, yang terakhir itu belajar mengelompokkan. Nah, ibu dan ayah dapat membantu mengembangkan kemampuan anak untuk mengelompokkannya dalam percakapan sehari-hari. Seperti misalnya makanan, pakaian, minuman, ataupun dan makanan. Oke, mungkin sekian dari aku ya Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penyuluhan yang singkat ini.